Jadi di sini tuh ceritanya tuh kalian tuh buka rental VCD player sama VCD. Jadi orang yang suka nyawa-nyawain VCD player, pemuter VCD sama si VCD-VCD-nya gitu. Nah, kalian tuh pertama-tama tuh punya daftar nama nih, nama-nama yang minjem VCD player kalian beserta VCD-nya gitu. Terus udah gitu, di sini ada keterangannya VCD player yang dipinjam si Cici itu ada satu. Sedangkan VCD musik yang dipinjam sama Cici itu tiga. VCD Barat yang dipinjam Cici itu ada dua. VCD Indonesia yang dipinjam Cici itu ada tiga. Nah, di sini tuh kalian juga punya kolom tanggal sewanya. Jadi si Cici tuh nyawa tanggal segini, terus dia balikin tanggal segini. Si Yayu nyawa tanggal segini, balikin tanggal segini, dan seterusnya sampai si Oki ini. Nah, di sini tuh kalian diminta cariin rumus ngitung berapa lama sih VCD yang dipinjam si Cici, Yayuk, dan lain-lain berdasarkan tanggal sewa sama tanggal kembalian dong. Nah, caranya sama kayak kalau kalian ngitung umur kalian gitu. Umur kalian kan pasti kalian itu bakal ngitungnya sekarang itu tahun berapa? Oh, sekarang itu tahun 2021 dikurangin tahun kelahiran kalian kan. Jadi sesuatu yang lebih besar itu dikurangin sama sesuatu yang lebih kecil. Gak mungkin yang kecil dikurang besar karena nanti hasilnya jadi minus. Makanya di sini juga sama 8 Agustus sama 1 Juli itu kan pasti lebih lebih banyakan atau lebih lama yang 8 Agustus dong, dia lebih besar gitu si angkanya dibanding tanggal sewa ini yang lebih duluan gitu. Jadi kalian tinggal tanggal kembali dikurangin sama tanggal sewa kayak gitu. Dapat deh lamanya berapa. Nah, kenapa sih kok bisa? Padahal kan di sini ada Juni, ada Juli. Sedangkan Juni, Juli, Agustus itu kan berupa string ya yang nggak bisa dikurangin gitu. Karena di sini tuh kalian udah rubah si tipenya tuh. Di sini tuh udah di custom sama soalnya gitu. Sedangkan kalau di sini masih general. Kalau custom ini biasanya dia diubah jadi bentukan date atau tanggal kayak gitu. Udah gitu, buat biaya itu penjumlahan dari si Cici minjem berapa CD player dikali sama si harganya, terus ditambahin lagi si Cici itu pinjam VCD musik dikaliin sama ini. Ya, ini juga dia minjem 2 VCD barat dikaliin 3.000. Nah, si ini juga dia pinjem VCD Indonesia dikaliin sama harganya. Harga ini tuh harga satuan nih, 2.500 kayak gitu. Si Yayuk juga sama. Nanti VCD player yang Yayuk pinjam itu ada 2 biji dikali sama 20.000. Ditambah VCD musik yang dipinjam Yayuk itu ada 4 dikali 1.500 dan seterusnya. Nah, karena harga satuan ini tuh untuk setiap orang pasti selalu sama, tidak akan berubah. Kan gak mungkin ya si Yayuk nanti dipinjemin VCD player harganya beda gitu. Jadinya kalian yang ini tuh pada bagian ini tuh harus kalian kunci karena setiap orang sama. Jadi kunci itu sesuatu yang digunakan untuk sesuatu yang tidak akan pernah berubah gitu. Jadi dia akan selalu bernilai sama biarpun kalian ini drag ke bawah kayak gini, dia nilainya bakal selalu sama gitu. Jadi sama dengan ini dikunci kali Cici minjemnya satu tambah ini dikunci dikali ini tambah ini dikunci kali ini tambah ini dikunci kali ini. Bener ya? Ini kali ini kali ini kali ini. Oke. Begitu buat ngitung hari itu, ini kan dia ngitung denda per hari kan. Denda per hari itu, jadi asumsinya itu gini, kalian itu dibolehin minjem itu cuma 7 hari, 1 minggu. Sedangkan kalian udah minjem 38. Nah,
Di sini tuh kalian tinggal sama dengan si lamanya berapa lama dikurangin, karena setiap orang pasti dihitungnya sama kan per 7 hari. Jadi ininya salah dikunci. Ini harus dikunci karena setiap orang sama. Kayak gitu. Nih, kita drag dulu aja ya. Nah, kalau di sini tuh yang minus-minus itu bukan program kalian salah, tapi memang di sini tuh kalian kan karena bikinnya pengurangan. Nah, kalau misalkan minus itu berarti tandanya orang ini tuh si titik itu dia tuh justru nggak telat loh, dia tuh nggak punya denda per hari karena dia justru ngembaliin 2 hari lebih awal gitu. Si Taufik juga nggak denda, dia ngembaliin si VCD player sama VCD-nya itu 1 hari lebih awal, jadi di sini minus depannya. Nah, buat denda rupiah itu dia itu harus pakai statement conditional if. Jadi gini, kalau if logical testnya itu harinya ini nggak usah dikunci ya, soalnya kan tiap hari denda orang-orangnya itu beda kan, kayak si Cici itu dendanya udah 31 hari gitu, si Yayuk 5 hari, nggak mungkin dikunci dong, nanti semuanya jadi sama pakai 31 gitu, jadi ini nggak usah dikunci. Nah, kalau si denda harinya itu lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Jadi kalau 0 itu kan berarti dia dendanya nggak ada denda dong, karena dia tuh pas di 0. Jadi misalkan kalian itu harus ngembaliin buku tanggal 3. Nah, kalian ngembaliin buku tanggal 3. Jadi harinya itu bakal 0 karena kalian ngembalinya tepat di hari itu. Beda hal kalau misalkan kalian tuh harus ngembaliin buku itu tanggal 3, tapi kalian ngembaliin tanggal 1. Jadinya si harinya itu -2 karena kalian lebih awal 2 hari daripada si deadline-nya gitu, si dendanya itu. Nah, di sini kenapa lebih besar dari 0? Lebih besar dari 0 itu buat nyari siapa aja yang terkena denda gitu. Kayak misalkan di sini Titik sama Taufik itu nggak akan kena denda karena dia -2 itu lebih kecil daripada 0. Kenapa nggak ikut sama dengannya? Karena yang tadi kalau sama dengannya ikut itu dia itu belum kehitung telat. Kalau sama dengan 0 itu dia tepat di hari itu dia balikin kayak gitu. Jadi logikal tesnya gitu ya. Si harinya itu lebih besar dari 0. Udah gitu titik koma, value-nya if true. If true itu berarti kan kalau misalkan dia punya denda, dia itu bakal kaliin si ini M2 ini denda VCD player nih, denda buat VCD player yang di sini nih, di yang kolom D ini segini 30.000. Maksudnya kan karena VCD player itu kan pemutar VCD gitu kan, berat dan pasti dendanya lebih gede gitu. Jadi kayak gini. Terus karena biaya denda itu tiap orang sama dong, yang beda-beda itu jumlah VCD-nya. Jadi kayak misalkan si Cici itu bakal dihitungnya itu 30.000 dikali jumlah VCD player yang dia pinjam satu, berarti bakal dikaliin satu. Nanti kalau yang Yayuk itu dia minjemnya 2 biji, berarti 30.000 dikali 2 biji, selalu referensinya ke sini kan 30.000, jadi dia harus dikunci karena nggak akan pernah berubah gitu. Jadi di sini F4 dikali sama jumlahnya, ini nggak usah dikunci karena kan tiap orang beda. Oke, terus ditambah. Nah, biaya denda VCD. Biaya denda VCD itu dia nggak sebutin VCD musik ataukah VCD barat atau VCD Indonesia. Dia pokoknya semua VCD itu dendanya segini. Oke, berarti kalian itu tinggal ini, karena dendanya selalu sama, kalian harus kunci. Yang beda itu jumlahnya, jumlah peminjamannya kan. Nah, udah gitu kalian
kaliin di sini karena nggak dikasih tahu VCD apa, berarti asumsinya semua VCD dong. Kalian pakai sum dari ini musik sampai ke VCD Indonesia. Tutup deh. Udah gitu, value equals. Di sini tuh maksudnya value equals tuh gini. Jikalau L6 itu harinya lebih besar dari 0, tolong dong jalanin si ini. Yang tadi perkalian itu yang denda ini. Nah, kan pasti ada orang-orang yang nggak punya denda sama sekali dong. Gimana dong? Masa nggak dibikin if-nya? Nah, dia tuh dibikin if-nya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang nggak punya denda, ya udah kalian isi 0 aja. Dia kan nggak punya denda. Kayak gitu. Udah jadi 62.000. Tinggal kalian drag. Kelihatannya tuh si Titik sama Taufik nggak punya denda karena kan dia ngembaliin lebih awal. Gitu. Nah, kalau jumlah biaya itu tinggal kalian biayanya berapa ditambah sama dendanya. Kan kalian minjem VCD gitu, berarti kan harus bayar dong biaya VCD itu berapa totalnya. Udah gitu kalau kalian punya denda ya kalian harus tambahin sama denda kalian gitu. Si Yayu minjem 2 VCD player sama VCD ini, terus dia punya denda juga nih 96, ya udah kalian harus ditambahin sama dendanya. Kalau nggak punya denda ya tambah 0 gitu. Itu kenapa tadi di value equals-nya dia harus diisi supaya kalau ada yang di luar kondisi itu dia bakal tetap di input value-nya, nggak dibiarin kosong, kalau nggak nanti error. 0 sama kosong kan beda ya, dia ada value 0, kalau kosong itu nggak ada isinya sama sekali kayak gitu.